warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, berjumpa kembali di podcast Laksana. Perkenalkan, saya Alfika Lutfita Mulia sebagai host yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Ini merupakan episode ke-15 podcast Laksana yang diprakarsai oleh Kodim 0317 TBK bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya yaitu berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide, serta pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana, di mana saat ini jumlah subscribernya telah mencapai 4.100. Dan mudah-mudahan Podcast Laksana ini dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran dan masukan dari teman-teman. Dalam episode kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang peran penting universitas dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata. Universitas adalah panggung penting di mana impian dan ambisi para mahasiswa ditempa. Namun, apa yang terjadi setelah para mahasiswa melewati gerbang universitas dan bagaimana mereka memulai perjalanan dalam dunia kerja? Bagaimana universitas ini memainkan peran kunci dalam membimbing mereka? Pada kesempatan baik hari ini telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga memiliki dedikasi yang sangat tinggi dan merupakan Rektor Universitas Karimun, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Muhiri SPD MPD. Selamat datang Bapak, kami ucapkan. Selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Laksana. Sama-sama. Baik, pada pertemuan kali ini kita mengangkat topik jejak karir dari kampus ke dunia nyata, memahami peran universitas dalam menyiapkan mahasiswa. Dan saya tidak lupa memberikan suatu quotes untuk teman-teman semua. Ini adalah quotes dari Michelle Obama, yaitu tidak ada investasi yang lebih penting daripada investasi dalam pendidikan. Universitas adalah tempat di mana kita membuka pintu masa depan, di mana impian diubah menjadi kenyataan, dan di mana para pemimpin masa depan ditempa. Baik, sebelum kita memulai topik pembahasan pada hari ini, bolehkah saya meminta tanggapan dari Bapak terkait dengan hadirnya podcast Laksana ini yang diselenggarakan oleh kami, para pelajar dan untuk pelajar juga. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang luar biasa kami peroleh bahwa hari ini dapat hadir di Kodim 0317. Alhamdulillah, kalau kita berbicara berkaitan dengan podcast ini, ya, bahwa memang kita selama ini menghadapi mungkin kaitannya dengan informasi-informasi yang kita berikan ke siapapun, bisa melalui media massa baik elektronik maupun cetak dan lain sebagainya. Nah, sekarang bermunculan di mana-mana podcast muncul. Nah, nampaknya kan podcast ini cukup representatif sekali kaitannya dengan menyampaikan informasi berkaitan dengan perkembangan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar. Mungkin karena fokusnya sekarang ini kita berkaitan dengan pelajar, dari pelajar ke pelajar. Tentunya apa yang nantinya melalui podcast Laksana ini dapat betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelajar, kemudian jangan sampai menyalahgunakan podcast ini ke arah-arah yang negatif. Kemudian kami juga berterima kasih bahwa kehadiran kami di podcast ini
mewakili dari lembaga Universitas Karimun, karena satu-satunya sebuah universitas yang ada di Kabupaten Karimun ini adalah Universitas Karimun yang didirikan pada tahun 2008 yang lalu. Ya, insya Allah sudah cukup banyak mengeluarkan sarjana. Gitu. Ya, mudah-mudahan komunikasi kita berbicara tentang pendidikan, insya Allah bukan hanya sampai di sini. Kita akan tetap lanjutkan sesuai dengan apa informasi yang diinginkan melalui lembaga pendidikan. Saya pikir itu. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan Bapak yang sangat luar biasa. Baik, pertama-tama mari kita memulai dengan pemahaman dasar tentang peran universitas dalam menyiapkan mahasiswa untuk dunia kerja. Ya. Menurut pandangan Bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak karir dan bagaimana universitas memainkan peran penting dalam membentuknya? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Kaitannya dengan jejak karir, tentunya para pelajar yang di tingkat SLTA yang nantinya akan berkelanjutan ke perguruan tinggi, ya. Tidak terlepas dari bagaimana mereka nanti setelah menempa pendidikan, tentunya pada akhirnya bisa berharap menjadi seorang yang berguna, terutama di dunia pekerjaan. Itulah dia. Artinya berkaitan dengan pekerjaan ini, ya, bahwa tentunya berharap ingin pekerjaannya bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat, semakin baik. Nah, untuk itulah kami dari Universitas Karimun, dari sejak keberadaannya dari 2008 itu, sesuai dengan tujuan didirikannya Universitas Karimun oleh pemerintah pada waktu itu, ya, bahwa untuk membantu para pekerja-pekerja yang ada di Kabupaten Karimun ini yang tadinya hanya golongan 2A, ya, yang artinya belum mengecam pendidikan S1, sehingga masuk di dunia pendidikan S1 di Universitas Karimun, begitu selesai mereka bisa disesuaikan. Artinya pendidikannya kalau tadinya karirnya hanya di eselon untuk golongan 2A, begitu selesai di S1 Universitas Karimun, mereka disesuaikan sudah meningkat menjadi golongan 3A. Nah, otomatis artinya kan bermanfaat dalam hal ini dunia pendidikan, khususnya banyak yang tadinya hanya sebagai staf menjadi lurah, itu menjadi kepala bagian dan lain sebagainya, banyak di Kabupaten Karimun ini. Itu untuk bagian prodi atau fakultas yang notabene adalah mengarah kepada dunia pendidikan di pemerintahan. Sementara kami di Universitas Karimun itu untuk tahun terakhir ini ada 3 fakultas, itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu tentunya menyiapkan tenaga pendidik baik di tingkat SD, sekolah luar biasa maupun di tingkat SLTP SMA melalui pendidikan jasmani dan rohani. Kemudian kami juga menyiapkan para pelajar atau para mahasiswa untuk menyiapkan diri mereka, nanti membekali mereka untuk menjadi sarjana yang siap pakai untuk di dunia pendidikan, dunia kerja. Di antaranya adalah di Saintek. Nah, Saintek itu ada tiga program studi yang kita siapkan. Pertama, perkapalan. Kita tahu di Karimun ini di Sembawang, kita tahu itu tempat produknya kapal, tempat reputasinya kapal dan sebagainya itu. Kemudian ada informatika. Nah, prodi informatika ini untuk menyiapkan bahwa bagaimana adik-adik para generasi muda ini disiapkan kemampuannya secara keilmuan berkaitan dengan informatika. Begitu juga dengan ada perencanaan wilayah dan kota. Nah, perencanaan wilayah dan kota itu yang nantinya kaitannya dengan pembangunan, ya, di pemerintah. Itu kami juga ada itu. Kemudian yang berikutnya ada manajemen kepelabuhan dan pelayaran. Itu jadi ya, banyak sekali ya, banyak Pak? Sekali itu untuk di prodi untuk di Fakultas Saintek itu ada 4 prodi. Kemudian di PISUM,
ya. Visum dan humaniora itu ada 3 prodi. Yang pertama itu ada prodi ilmu komunikasi, kedua ada prodi ilmu administrasi negara, dan ada prodi akuntansi. Nah, baik. Lalu Pak, apa saja langkah-langkah konkret nih yang diambil oleh Universitas Karimun untuk membantu mahasiswanya dalam membangun jejak karir mereka? Apakah memang ada program atau inisiatif yang secara khusus disiapkan untuk tujuan ini atau bagaimana Pak? Baik. Pada tahun 2014 yang lalu memang kami sudah ada inisiatif kemarin untuk membuat sebuah perkumpulan istilahnya atau lembaga berkaitan dengan pusat karir mahasiswa. Pusat karir mahasiswa. Namun kenyataannya masih belum bisa optimal. Belum bisa optimal. Makanya dalam proses menyiapkan bagaimana mahasiswa untuk menyiapkan diri menjadi orang-orang yang nanti berguna setelah selesai di perguruan tinggi, tentunya kami pertama dalam proses pembuatan kurikulum pendidikan itu kami koordinasi dengan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri, karena tentunya di dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri itu kira-kira apa yang harus kami lakukan melalui lembaga pendidikan tinggi itu yang untuk kami siapkan. Makanya kurikulumnya, dalam pembuatan kurikulum kita melibatkan stakeholder seperti itu, sehingga nyambung. Begitu nanti mereka selesai di tempat kami, ya insya Allah mereka bisa bekerja karena sesuai dengan kurikulum itu kita libatkan mereka untuk menyusunnya, kan begitu. Lalu bagaimana Pak, universitas ini bisa memastikan mahasiswanya memiliki pemahaman yang kuat terkait tentang etika, integritas, dan tanggung jawab sosial yang penting dalam dunia kerja nantinya? Ya, baik, terima kasih. Kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun Undang-Undang Nomor tentang Pendidikan itu, ya, bahwa salah satu adalah pengembangan potensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, ya, dan punya ilmu pengetahuan, paling tidak itu. Kalau kita sudah berbicara tentang dasarnya adalah dalam rangka, di situ kami dalam RPS itu CPL-nya, capaian kelulusan itu kan sudah ada standar itu. Itu yang kami terapkan di dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pendidikan melalui undang-undang tadi, undang diskriminasi itu kami implementasikan dalam dunia pendidikan tinggi melalui proses yang kami lakukan terhadap mahasiswa itu mulai dari semester awal sampai dengan semester akhir. Nah, kemudian ada juga dalam proses kalau nanti dalam proses pembelajaran itu kita bekali dengan pemahaman ilmu dan agama, insya Allah di dunia mereka bekerja, insya Allah tetap akan komitmen dengan itu. Oh baik Bapak. Teman-teman, keterlibatan industri maupun instansi pemerintah atau swasta lainnya sangat penting karena membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kampus ke dalam situasi dunia nyata. Nah Pak, apakah Universitas Karimun menyediakan kesempatan magang atau proyek kolaboratif? Dan bagaimana universitas ini memfasilitasi kerjasama dengan industri maupun instansi pemerintah atau swasta lainnya? Baik, terima kasih. Kembali berangkat dari tadi ada 3 fakultas, ada yang bidang saintek, ada bidang kependidikan, ada bidang humaniora. Untuk bidang saintek, bahwa semua mahasiswa di samping dia memperoleh pengetahuan melalui dunia akademik, ya, selama sekian semester itu, maka di masa-masa akhir mereka akan menyelesaikan proses akademik, mereka punya kewajiban untuk melakukan kegiatan magang. Magang, ya. Magang ini kita bekerjasama dengan beberapa instansi yang ada di Karimun ini, termasuk di Sembawang, Saipem, dan lain sebagainya, itu termasuk di dalamnya itu. Sehingga mahasiswa kita itu kalau PPL mereka ada di sana. Itu untuk yang saintek gitu, sesuai dengan prodinya.
Kemudian berkaitan dengan pendidikan, kami kerjasama dengan dunia dinas pendidikan melalui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karibur ini. Mereka ada kegiatan namanya PPL, program lapangan. Ya. Pendidikan program lapangan itu selama insya Allah paling cepat 3 bulan. Bahkan sekarang sampai 6 bulan mereka berada di sekolah untuk melatih apa yang mereka peroleh dalam dunia pendidikan di kampus, ya di bangku kuliah, kemudian diterapkan dalam dunia nyata bagaimana mereka berhadapan dengan siswa yang ada di sekolah. Begitu juga dengan yang perkapalan, kemudian di perikanan dan lain sebagainya, itu sama juga seperti itu. Nah. Baik Pak. Kita mengetahui bahwa konselor karir memainkan peran yang sangat penting dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Merencanakan jalur karir yang sesuai dengan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi Pak, apakah Universitas Karimun ini memiliki konselor yang secara khusus membimbing mahasiswanya dalam memilih jalur karir dan mengembangkan keterampilan yang nantinya mereka butuhkan? Ya, baik. Secara khusus memang kita tidak menyiapkan itu, tetapi dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya itu mengarah ke sana, karena setiap mahasiswa yang dibimbing oleh dosen sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Nah, contoh misalnya, kalau kita mau siapkan tenaga pendidikan, di situ kan ada proses micro teaching namanya. Sebelum mereka turun ke lapangan, kita bekali betul keilmuan berkaitan dengan pendidikan itu. Kita adakan micro teaching untuk persiapan mereka PPL di sekolah masing-masing. Kemudian kaitannya dengan mengarah kemana mereka itu. Nah, sekarang ini kan ada program pemerintah melalui MBKM namanya. Apa itu, Pak? MBKM itu MB masih Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bahwa mahasiswa UK tidak 100% harus ada di UK. Bisa dia belajar di Pekanbaru sana, bisa belajar di Jawa, bisa belajar di mana saja, bisa. Oh, jadi seperti bercabang gitu, Pak? Iya, apabila mereka lulus dalam proses penjaringan pertukaran pelajar. Nah, alhamdulillah program ini 2 tahun yang lalu kami dari Universitas Karimun ada yang belajar di Jogja, Semarang. Itu ya, pertukaran belajar, termasuk juga dosennya. Gitu, karena program pemerintah ini artinya begini. Walaupun memang sekarang saya memilih prodi kependidikan, misalnya pendidikan PGSD, tidak menutup kemungkinan nanti saya akan bekerja menjadi orang akuntansi misalnya, akuntan misalnya itu. Saya nanti dalam proses pembelajaran bisa saja memilih prodi ini bertambah ke prodi akuntansi, mengikuti prodi akuntansi, tidak murni ada di PGSD itu. Begitu juga sebaliknya. Inilah sekarang makanya dikenal dengan MBKM itu. MBKM. Ya. Lalu Pak, bagaimana universitas ini mengintegrasikan pembelajaran yang secara praktis, mungkin seperti magang atau proyek kolaboratif ke dalam kurikulum akademik? Ya, baik. Ketentuan yang berlaku sekarang ini, bahwa dalam proses MBKM tadi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar, minimal ada 40 SKS yang diperoleh di situ. Makanya kami dengan pemerintah daerah, terutama PWK tadi, ya salah satu prodi itu PWK, mereka bekerja di PU sambil sekolah, bekerja di situ. Nah, itu nanti mereka selama sekian bulan itu, 1 semester misalnya, 1 semester 20 SKS itu, mereka mendapatkan dari situ. Nah, itulah dia. Ya. Nanti apa yang mereka lakukan di PU misalnya, di mana dia melaksanakan kegiatan MBKM ini, nanti kampus ilmu SKS-nya kita akui 20 SKS. Ya gitu, dalam 1 semester. Itu selama 2 semester mereka boleh berada di luar belajar. Kemudian lagi sekarang ini kan ada mata kuliah MKWK namanya, mata kuliah wajib kurikulum. Ya, mata kuliah wajib kurikulum ini
kita selama 16 kali pertemuan, 16 kali pertemuan dalam satu semester itu, mereka berada di lokal hanya 5 kali. Selain itu ada di luar. Nah, makanya istilahnya nanti hasilnya berupa proyek. Berarti mereka di luar ruangan. Di luar ruangan, bahkan mana-mana kita itu berupa praktik atau gimana, Pak? Mereka bisa juga bisa praktik. Mungkin kemudian tergantung dari nanti apa yang mereka akan perdalam. Mungkin dia mau mengkaji kearifan lokal, misalnya budaya Melayu bagaimana. Tentunya kan mereka akan konsultasi, koordinasi dengan daerah-daerah setempat di mana di situ. Nah, itulah dia nanti. Nah, selama sekian kali pertemuan itu ada di lapangan. Itulah dia. Nah. Baik. Jadi teman-teman, dunia kerja saat ini terus berubah dengan cepat, menghadirkan tantangan baru bagi lulusan universitas yang baru memasuki pasar tenaga kerja. Nah, salah satu aspek yang semakin diperhatikan oleh perusahaan adalah kebutuhan akan tenaga kerja atau skill yang siap pakai dan siap guna. Lebih dari sekedar pengetahuan teori, perusahaan-perusahaan kini lebih menghargai keterampilan teknis yang praktis dan pengalaman kerja yang relevan. Menurut tanggapan Bapak, bagaimana Bapak menanggapi terkait dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin canggih dan transformasi digital di era industri 4.0 dan society 5.0? Karena kita ketahui bahwa perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan robotika telah memberikan dampak pada dunia kerja. Apakah itu termasuk potensi pengurangan tenaga kerja manusia dalam sektor tertentu atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Dalam perkembangan dunia pendidikan, kita tidak bisa terlepas dari kemajuan teknologi. Ya, yang sedang kita alami sekarang ini teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Kaitannya dengan itu, ya. Memang kalau kita melihat apa yang kenyataannya terjadi sekarang ini, memang tenaga manusia banyak dialihkan dengan tenaga lain, ya, seperti tenaga mesin dan lain sebagainya itu. Tapi dalam hal ini kita tetap yakin bahwa teknologi itu pun dirancang oleh manusia. Ya, betul sekali. Manusia juga yang merancang, yang mengatur juga manusia, yang harus menjalankan harus begini-begini itu kan manusia. Artinya dalam hal ini, biar secanggih apapun teknologi, tidak bisa terlepas dari kebutuhan manusia itu sendiri yang harus mengatur, kan begitu. Sehingga walaupun memang dalam dunia kerja itu, kita perhatikan sekarang ini banyak tenaga-tenaga kasar yang sudah dialihfungsikan oleh tenaga-tenaga mesin misalnya kan itu. Nah, untuk itu sebagai manusia yang punya kemampuan dan punya akal dan lain sebagainya itu tidak akan pernah bisa terlepas. Mereka akan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang kayak apapun. Ya, betul sekali, Pak. Kemudian kita perhatikan bahwa kami khususnya di Universitas Karimun, kalau kaitannya dengan tidak terlepas, paling fokus sebenarnya ada perguruan tinggi yang bergerak di bidang vokasi. Nah, kalau disamakan vokasi itu kan kejuruan. Seperti kalau di SLTA itu ada SMK gitu kan itu. Kalau yang lain kan SMA itu. Kalau SMK itu siap untuk begitu tamat sudah masuk dunia kerja dan sebagainya gitu. Kan gitu. Nah, kemudian kalau kami di Universitas Karimun, kaitannya menghadapi dengan industri 4.1 dan society 5.0 itu, ya, bahwa dalam proses pendidikan yang kami lakukan itu, apa yang kita alami pada tahun 2000 yang lalu, ya 2020 ya, 2019-2020 pada saat COVID itu terjadi. Nah, pada saat COVID itu hampir 3 tahun pendidikan itu tidak melalui tatap muka. Ya kan? Daring. Nah, semua melalui daring. Nah, ini tidak terlepas dari itu sebenarnya tuh, ya. Industri 4.0 itu.
Kemudian setelah proses COVID ini selesai, bahwa dunia pendidikan, nah kami dalam hal ini menyikapi 4.0 dan 5.0 ini adalah perguruan tinggi melakukan kegiatan pembelajaran melalui program blended learning namanya itu ya. Itu kami memadukan antara kegiatan daring dengan luring. Artinya satu sisi kita berhadapan dengan mahasiswa melalui tatap muka, di satu sisi kita memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan proses pembelajaran. Itu yang kami lakukan. Lalu Pak, bagaimana universitas mempersiapkan mahasiswanya agar mereka siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh industri 4.0 dan society 5.0 dihadapkan pada dominan peran teknologi yang sangat canggih, contohnya seperti kecerdasan buatan. Baik, ya. Nah seperti yang kembali kami sampaikan tadi bahwa kami dalam proses pembelajaran itu menggunakan blended learning ya. Ini salah satu persiapan kami dalam rangka mempersiapkan mahasiswa kita bahwa tidak ada batasan mahasiswa yang sesibuk apapun dengan mengatakan bahwa kami tidak bisa belajar. Kami berikan kesempatan untuk belajar melalui learning, melalui luring. Kalau mereka tidak bisa datang ke kampus, kita kan ada program itu salah satu langkah kami persiapkan menghadapi 4.0 dan 5.0 itu. Kemudian di dalam proses pelaksanaannya memang ya, kalau efektivitas dan lain sebagainya bisa kita bayangkan sendiri. Ya melalui luring dengan melalui tatap muka gitu kan itu. Nah, jelas ada perbedaan yang sangat signifikan karena mahasiswa tidak akan terpuaskan kalau 100% pakai daring. Ya, betul sekali, Pak. Pakai daring beda dengan kalau kita luring, kita berhadapan hubungan emosional kita dengan mahasiswa ya terjalin, kemudian silaturahimnya juga berjalan. Insya Allah dalam hal ini tentunya kami sebagai tenaga dosen di Universitas Karimun itu tentunya tetap akan berpedoman bahwa dalam proses pembelajaran tetap karakter itu kita prioritaskan sehingga mereka mau bekerja dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun tetap mengingat bahwa ilmu yang mereka peroleh adalah berdasarkan dengan berlari ke agama. Saya pikir itu. Baik Pak. Kolaborasi lintas disiplin ilmu atau jurusan saat ini diperlukan karena ada juga mahasiswa yang pada akhirnya tidak bekerja sesuai dengan ilmu yang ditempuhnya. Ya. Lalu Pak, bagaimana Universitas Karimun mempromosikan kolaborasi antar jurusan dalam mempersiapkan karir mahasiswanya? Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa saya sebagai mahasiswa PGSD misalnya, atau mahasiswa PLB, atau mahasiswa Penjas, bahwa nantinya begitu saya keluar dari Universitas Karimun, tidak 100% saya harus sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Makanya kami di kampus itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mereka bisa belajar di lintas prodi. Ya, lintas prodi itu misalnya saya mau memperdalam informatika, saya mau tidak mau harus belajar di prodi informatika selama berapa, bisa saja 2 semester, bisa 1 semester. Nah, itu diperbolehkan sehingga nanti mereka misalnya kalau begitu keluar sarjana dari Universitas Karimun, oh saya tadi seharusnya bekerjanya di sekolah. Tetapi karena saya punya pemahaman kaitannya dengan informatika, saya bisa saja bekerja di kantor, bisa di perusahaan dan lain sebagainya membidangi IT. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah itu dia. Itu kayak merupakan program tambahan juga ya Pak? Bukan program tambahan, memang itulah MPKM tadi. Oh. Itu MPKM tadi itu. Makanya mahasiswa tidak murni harus ahli dalam bidang ilmu yang dia perdalam sesuai dengan prodi itu, tapi dia mampu menjadi ahli ekonomi misalnya, ahli sesuai dengan prodi yang ada.
Nah, itu. Lalu apakah ada inisiatif khusus atau program-program yang memang dirancang untuk membantu mahasiswa mengatasi kesenjangan keterampilan yang mungkin ada antara apa yang dipelajari di kelas dan apa yang dibutuhkan nanti dalam dunia kerja? Nah, insya Allah kita berangkat dari proses pembuatan kurikulum tadi dengan melibatkan stakeholder ya dalam rangka mengantisipasi tidak terjadi kesenjangan, tidak ada ketimpangan antara apa yang diperoleh di kelas dengan apa yang dihadapi di dunia kerja. Nah, kalau itu kita sinkronkan, insya Allah apa yang dianggap tadi bahwa nanti ada ketimpangan itu tidak akan muncul terjadi. Misalnya salah satu contoh sekarang ini, bahwa kami di Prodi PGSD ya berkaitan dengan pendidikan, tentunya waktu membuat kurikulum itu kan kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang ini ya kita libatkan sekolah untuk penyusunan kurikulum yang kita lakukan di kampus. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita tetap berangkat dari kurikulum yang kita buat. Nah, sehingga nanti begitu kurikulum ini mahasiswa sudah selesai proses pembelajaran dan mereka sudah tamat masuk ke dunia kerja di tempat yang sesuai dengan jurusan yang ditempuh, saya pikir tidak ada masalah. Gitu. Berarti aman-aman saja, Pak. Aman-aman saja, insya Allah. Gitu. Ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk di segmen akhir, yaitu segmen penutupan. Nah, sebelum penutupan nih, boleh kan Bapak memberikan pesan-pesan motivasi nih kepada kami para pelajar dan kepada mahasiswa dalam meningkatkan semangat kami dalam menempuh pendidikan dan meningkatkan keterampilan sehingga kami dapat mempersiapkan diri lebih matang nantinya di dunia kerja. Silakan, Bapak. Kita sebagai umat yang beragama ya, dalam Al-Quran Allah menyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Kemudian kul hal yastawil lazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Nah, katakan kul hal yastawil lazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Dan katakan bahwa tidak akan sama nilainya perkataan, perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan. Nah, untuk itu peluang yang ada pada diri kita bahwa pendidikan ini adalah kata kunci untuk mau sukses hidup baik di dunia maupun di akhirat. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Kalau mau hidup bahagia di dunia, berilmulah. Kalau mau hidup di akhirat, berbahagia di akhirat dengan ilmu. Kalau kedua-duanya mau berbahagia, maka juga dengan ilmu. Dengan demikian bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal hadi itu jadi panutan kita. Kemudian kewajiban kita untuk menuntut ilmu adalah memang wajib. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari kapan kita menuntut ilmu? Dari sejak kita berada di dalam buayan sampai kita masuk ke liang lahat itu ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, insya Allah dengan demikian kalau kita dengan berilmu pengetahuan, insya Allah kita berada dimanapun akan terjamin keselamatannya. Amin. Terima kasih Bapak atas pesan motivasi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga Bapak telah sudi hadir di podcast Laksana ini. Apa yang Bapak sampaikan kami sangat termotivasi, sangat luar biasa sekali dan menambah cakrawala kami sebagai pelajar. Dan jaya selalu untuk Universitas Karimun. Amin. Terima kasih juga atas kesetiaan teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di episode seru lainnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Nah.